Ya, kembali di acara Tausiah akhir tahun bersama Gus Miftah dan Deddy Corbuzier. Nah, ini pemirsa pasti sudah bertanya-tanya di mana sih sebenarnya Gus Miftah dan Deddy Corbuzier ini karena belum ada sama kita nih, Nisa. Nah, Zila, daripada penasaran, kita lihat saja langsung di mana gerangan Gus Miftah dan Deddy Corbuzier berada. Baik, Kita lihat kita yuk lihat. tayangannya berikut ini. Nah, pemirsa, rupanya Gus Miftah masih didandanin sama tim makeup kami, masih di make up. Saya penasaran ini Gus Miftah kayak dicatok dulu kayaknya. Kayaknya Oh, di shading. Iya, di shading biar makin ini ya. Biar tirus. Biar tirus, benar. Biar kelihatan oke. Ini lagi di make up dulu. Gus Miftah kira-kira bisa dengar kita nggak ya? Bisa nanya? Oh, nggak bisa. Nggak Baik. bisa, Ini belum. saat ini masih di make up Gus Miftah biar lebih glowing. Dan Deddy Corbuzier juga masih bersiap-siap di ruang VIP. Kita masih akan nantikan nanti tausiah bersama Gus Miftah dan Deddy Corbuzier mengiringi pergantian tahun dari tahun 2020 ke 2021. Dan ini sebelum Gus Miftah dan juga Deddy Corbuzier bergabung di sini. Nih, kita akan lihat dulu ada perkembangan berita apa saja hari ini. Nah, ini kita ke Sumatera Utara dulu, di mana ratusan penumpang kapal KM Kelut di Pelabuhan Belawan ini berdesakan saat turun dari kapal. Sayangnya tidak ada petugas yang mengatur antrian penumpang hingga melanggar protokol kesehatan. Ribuan penumpang kapal KM Kelut tiba di terminal bandar dari Pelabuhan Belawan. Mereka berasal dari Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Batam, dan Pelabuhan Balai Karimun. Sayangnya saat turun dari kapal, mereka tidak menjaga jarak dan mengabaikan protokol kesehatan. Padahal sejumlah petugas terlihat berjaga namun tidak mengatur barisan sehingga penumpang berdesakan. Pihak PT PLD mengatakan puncak arus balik libur tahun baru di Pelabuhan Belawan diprediksi terjadi pada tanggal 6 Januari 2021. 6 nanti ada memang lonjakan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan untuk ekonomi saat ini telah habis, yang sisa sekarang ini tiket yang belum terjual kelas 1 sama kelas 2. Tidak hanya yang datang ke Pelabuhan Belawan, namun ratusan penumpang tujuan Pelabuhan Batam, Tanjung Balai Karimun, dan Tanjung Priok, Jakarta juga diberangkatkan hari ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli, iNews melaporkan. Nah, itu dia pemirsa bagaimana suasana di pelabuhan di Medan, Sumatera Utara. Meskipun masyarakat sudah diimbau untuk tetap di rumah saja, untuk stay at home saja. Karena memang saat ini pandemi COVID-19 ini angkanya semakin bertambah di Indonesia. Dan angka pertambahan hariannya itu udah mencapai 5.000 sampai 8.000. Untuk hari ini saja sudah 8.004 orang yang baru terkonfirmasi positif COVID-19. Dan kita lihat bagaimana sehari jelang pergantian tahun di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat ini ternyata tadi siang ini masih sepi. Sejumlah objek wisata ini sepi pengunjung sebagai dampak pemberlakuan surat bebas COVID-19 dan pemeriksaan rapid test antigen di kawasan wisata di sana. Kita lihat sama-sama. Pengelola wisata di Lembang, Bandung Barat mulai memeriksa surat bebas COVID kepada wisatawan yang hendak berlibur di beberapa objek wisata. Seperti di objek wisata Farmhouse Lembang, wisatawan yang datang harus memperlihatkan surat keterangan bebas COVID-19. Meski demikian, bagi wisatawan yang tidak membawa surat bebas COVID-19 masih bisa masuk asalkan tetap menerapkan protokol kesehatan dan melewati pemeriksaan suhu tubuh. Pemberlakuan surat bebas COVID-19 dan rapid test antigen berdampak pada situasi kunjungan yang relatif sepi pada libur jelang pergantian tahun. Hanya saja pemeriksaan rapid test antigen bagi wisatawan yang tak membawa surat bebas COVID kurang diminati. Kunjungan wisatawan sangat menurun. Itu pun kan di rest area sesuai dengan kebijakan Pak Gubernur, di beberapa rest area itu sudah ada juga untuk cek bukti rapid test yang akan masuk ke Jawa Barat, dan otomatis karena Bandung Barat ini sangat bersebelahan ya dengan ibu kota pasti akan yang melalui ke Bandung Barat pasti akan melalui jalur sebagian besar jalur yang ada pemeriksaan rapid test antigen. Otomatis ke sini ke Kabupaten Bandung Barat sangat berkurang. Sampai pagi ini pun terpantau masih sepi, Bu ya? Ya. Untuk tes swab antigen bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata, di mana
kami tidak memaksa untuk para wisatawan untuk tes, tapi kita himbau bahwa kita menyediakan tes swab antigen secara gratis dengan harapan para pengunjung sadar untuk memeriksakan kesehatannya, sadar terhadap penyebaran virus COVID-19. Kondisi tak jauh berbeda juga terjadi pada arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang yang masih relatif lancar. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Zila dan pemirsa, sebenarnya ini pemberlakuan rapid test antigen untuk memasuki sebuah kota untuk wisatawan ataupun memasuki tempat wisata ini menjadi apa ya, sesuatu yang dilematis. Karena di sisi lain kita ingin menekan angka penularan COVID-19, namun di sisi lain sebenarnya bagi tempat wisata akhir tahun ini menjadi ladang rezeki bagi mereka. Dengan pemberlakuan rapid test antigen kan cukup mahal ya, sekitar 250.000. Orang-orang jadi pada urung mengunjungi tempat wisata gitu. Tapi meskipun begitu, banyak tempat wisata yang mungkin belum menerapkan protokol kesehatan gitu. Jadi kita harapkan ini dari masing-masing pengunjungnya ya, Anissa, karena biar mereka juga bisa liburan dengan tenang dan kembali ke rumah juga nggak membawa virus. Begitu kan. Nah ini Anissa, sementara itu tadi kalau kita udah lihat tempat wisata, ini kita akan lihat arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek yang terpantau ramai lancar karena tidak ada kepadatan kendaraan baik menuju Cikampek maupun arah sebaliknya. Nah ini pemirsa, jelang pergantian tahun ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 48 malam ini ternyata masih terpantau lancar. Arus lalu lintas masih didominasi kendaraan pribadi. Volume kendaraan ini cenderung menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan jika kita bandingkan, memang kepadatan ini terjadi pada saat sebelum libur Natal tanggal 23 kemarin. Saat ini memang orang-orang kebanyakan sudah berada di kampung halaman atau sudah berada di tempat tujuan liburan. Makanya untuk tol Jakarta Cikampek sendiri tidak terlalu ramai di tanggal 31 Desember ini. Makanya nanti diprediksinya ramainya itu ketika arus balik libur tahun baru itu ya, tanggal Anissa, 3 Januari. Tanggal 3 Januari itu kan kita lihat bagaimana ini keramaian orang-orang yang habis berlibur. Dan pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan kami yang ada di sana, dengan Vicky Rian yang ada di kilometer 48 tol Jakarta Cikampek untuk informasi selengkapnya. Vicky, selamat malam. Saat ini tol Jakarta Cikampek lancar ataukah ada kepadatan dan seperti apa volume kendaraan di sana? Adakah peningkatan volume kendaraan di sana? Ya baik, selamat malam Fazila dan juga Anissa. Memang situasi terkini di ruas tol Jakarta Cikampek memang terpantau masih cenderung ramai lancar. Namun berdasarkan pantauan kami sejak sore tadi, di malam hari ini volume kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek cenderung meningkat. Meski begitu memang situasi terkini terbilang masih cukup lancar, tidak nampak adanya kepadatan maupun antrian kendaraan baik yang menuju arah Cikampek ataupun juga arah sebaliknya. Nah, di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di kilometer 48, memang di sini ada pertemuan dua jalur tol, yakni tol layang atas dan juga bawah, di mana juga di pertemuan kedua jalur tol tersebut ini juga tidak nampak adanya penumpukan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan dapat Anda lihat sendiri Fazila di sini, memang kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek di malam hari ini masih didominasi oleh mobil-mobil pribadi dan juga bus antar kota. Fazila, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vicky Rian atas laporan Anda langsung dari tol Jakarta Cikampek. Dan pemirsa, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jelang pergantian tahun kawasan wisata Ancol malam ini ditutup, Fazila. Biasanya orang ini menyaksikan malam tahun baru atau menyaksikan pesta kembang api di Pantai Ancol, namun tahun ini berbeda. Semua wahana di sana ini tidak beroperasi. Ini karena sesuai dengan seruan Gubernur DKI Jakarta nomor 17 tahun 2020 dan juga instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 64 tahun 2020, kawasan wisata Ancol ditutup jelang pergantian tahun. Jadi tidak ada aktivitas wisata maupun antrian kendaraan yang biasanya nih terjadi setiap tahunnya gitu kan kalau Ancol selalu ramai. Karena penutupan ini sebagai salah satu langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan kini kita akan bergabung dengan rekan Vito Erlangga di kawasan Ancol, Jakarta Utara untuk mengetahui situasi terkini di sana. Selamat malam, Vito. Bagaimana situasi di Ancol jelang malam pergantian tahun baru?
Selamat malam Fazila dan Nisa. Seperti yang Anda sebutkan tadi, memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Suasana terkini jelang malam pergantian tahun di kawasan wisata Ancol ini terpantau sepi. Hal ini dikarenakan memang pihak pengelola wisata Ancol pada hari ini menutup semua wahana wisata di kawasan wisata Ancol. Dan dapat kami laporkan, meskipun pihak pengelola telah melakukan secara resmi melakukan penutupan sementara, namun sejumlah petugas dari Satpol PP, kemudian dari petugas kepolisian, dibantu dengan TNI serta pengelola wisata, mendirikan sejumlah pos-pos di sejumlah gerbang pintu masuk menuju ke kawasan Ancol. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang memang belum mengetahui terkait dengan informasi penutupan kawasan wisata Ancol pada malam ini. Dan dapat kami sampaikan bahwa memang kawasan wisata Ancol ini merupakan salah satu destinasi wisata favorit bagi warga Jakarta untuk menghabiskan malam tahun baru. Namun pihak pengelola Ancol sendiri sudah menutup kawasan wisata ini pada tanggal 25, tanggal 31 dan besok pada tanggal 1 Januari 2021. Rencananya pihak pengelola kawasan Ancol ini akan kembali membuka kawasan wisata Ancol secara terbatas pada tanggal 2 Januari tahun 2021. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vito Erlangga atas laporannya dari Ancol, Jakarta Utara. Zila, mungkin kamu pernah tugas pada saat di lapangan dan meliput bagaimana perayaan Tahun Baru di Ancol. Jam 7 malam itu saja biasanya antrean kendaraan sudah sampai luar. Namun berbeda sekali lagi, memang tahun ini bisa dibilang tahun yang sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena memang saat ini tengah pandemi COVID-19, di saat malam pergantian tahun, di tempat biasanya lokasi wisata adalah tempat berkumpulnya orang. Nah, tahun ini justru ditutup untuk mencegah berkumpulnya orang. Benar, karena kalau malam tahun baru tuh biasanya identik sekali dengan tempat-tempat yang kayak Ancol dan beberapa tempat lagi di ibu kota lainnya gitu. Jadi kalau bisa dibilang apalah arti tahun baru tanpa Ancol, tapi ini justru untuk kebaikan bersama. Betul. Gitu. Jadi supaya penyebaran COVID ini nggak semakin meluas lagi, jadi angkanya bisa diturunin lagi. Dan kita berharap di tahun 2021 pandemi COVID-19 ini sudah berakhir. Pastinya. Dan Tausya, akhir tahun akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.